Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Febrianti dengan NIM 2022-310534 akan mempresentasikan tugas mata kuliah Studi Perencanaan Kota yang berjudul Pengembangan Perkotaan dalam Era Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 3 inti poin yang terdapat pada materi pengembangan perkotaan dalam era teknologi informasi dan komunikasi. Poin pertama, inti teori dan konsep pergerakan penduduk dan pola spasial pergerakan. Kedua, lokasi-lokasi pelayanan sosial dan ekonomi dalam struktur keuangan kota. Dan ketiga, kedudukan teknologi informasi dan komunikasi dalam perkembangan teori dan konsep. Sebelum melangkah lebih dalam atau melangkah lebih jauh dalam pembahasan materi yang saya sebutkan terlebih dahulu, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu pengembangan perkotaan itu sendiri. Menurut seorang ahli Hendarto pada tahun 1997, perkembangan kota atau yang biasa disebut dengan urban development dapat diartikan sebagai suatu perubahan yang menyulut, yaitu menyangkut segala perubahan dalam masyarakat kota secara menyeluruh, baik perubahan sosial ekonomi, sosial, budaya maupun perubahan fisik itu sendiri. Baik, masuk kepada poin pertama, yaitu pergerakan penduduk dan lokasi. Hubungan antara pergerakan dan pola lokasi, location patterns, dijelaskan oleh Coase pada tahun 1972, yaitu bahwa dalam ilmu geografi, pola lokasi dapat dipandang sebagai dua produk. Yang pertama, produk dari keputusan manusia untuk memilih lokasi tertentu, dan produk dari proses lokalional meliputi pergerakan pesan, orang, komoditas, dan sebagainya antar lokasi di muka bumi itu sendiri. Baik, menurut Matt dan Arentes pada tahun 2002, aktivitas pergerakan dipengaruhi oleh variabel-variabel sosial demografi, antara lain gender, jumlah anggota keluarga, pendapatan, jumlah izin mengemudi dan jumlah kepemilikan mobil, serta jumlah orang yang bekerja dalam sebuah rumah tangga tersebut. Baik, masuk kepada poin kedua, yaitu struktur keruangan. Menurut Gödel pada tahun 1987, struktur keruangan merupakan hasil dari proses keruangan, yaitu ruang yang diorganisasikan oleh proses kegiatan sosial, ekonomi, dan fisik. Adapun 3 teori struktur kota, yaitu teori konsentrik, teori sektoral, dan teori inti ganda. Teori konsentrik ini sendiri menurut Ernest W. Borges dalam Introduction to the Science of Sociology pada tahun 1921, manusia punya kecenderungan alami untuk berada sedekat mungkin dengan pusat kota. Sedangkan teori sektoral itu sendiri adalah pola keruangan sektoral yang penggunaan lahannya berdasarkan sektor tertentu. Pusat kegiatan berada di pusat kota, tetapi pola penggunaan lahan didasarkan pada sektor sehingga bentuk struktur kota itu menyerupai irisan kue. Yang terakhir adalah teori inti ganda atau yang biasa disebut dengan multiply nuclei teori yang dikemukakan oleh Harris dan Ullman. Menurutnya, gagasan utama dari teori inti ganda adalah inti atau pusat suatu kota tidak hanya berada di pusat kota, tetapi terdapat juga inti lain yang terpisah. Inti-inti tersebut penggunaan lahannya tentunya memiliki fungsi-fungsi tertentu di setiap penggunaannya. Bisa dilihat sendiri model pendekatan struktur kota pada gambar yang saya telah siapkan. Pada gambar pertama, yaitu teori konsentrik, pada gambar kedua teori sektoral, dan gambar ketiga teori inti ganda. Persamaan yang saya dapatkan dari ketiga gambar ini adalah pusat kota atau pusat SCBD terdapat di tengah-tengah untuk segala kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya itu sendiri untuk kebutuhan masyarakat. Masuk kepada poin ketiga itu sendiri, yaitu kedudukan teknologi, informasi, dan komunikasi. Alonso 1964 dalam Yunus tahun 2000 menyatakan bahwa peran teknologi komunikasi juga mendorong terjadinya perpindahan penduduk ke luar kota. Berkaitan yang dikemukakan oleh Alonso 1964 bahwa terjadinya perpindahan penduduk ke luar kota terjadi karena dalam berkomunikasi tidak harus face to face. Maksudnya teknologi mengalami perkembangan yang pesat, yaitu dengan munculnya handphone dan berbagai fitur yang ada dalam handphone tersebut. Akan tetapi teori ini baru berpijak pada alat komunikasi sederhana tersebut. Maka dengan itu perlu adanya tinjauan kembali tentang pergerakan lokasi dan struktur keruangan kota yang berkaitan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tersebut. Baik, cukup sekian dan terima kasih.
Apabila ada kesalahan atau penjelasan yang kiranya kurang dimengerti, mohon dimaafkan. Billahi fil sabil haq fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.